tempat wisata merupakan sarana untuk kita berkreasi dan membuang suntuk setelah melaksanakan rutinitas sehari-hari. Biasanya tempat yang kita tuju adalah tempat yang memiliki unsur keindahan dan kenyamanan. Siapa sangka, beberapa tempat wisata cantik ini memiliki sejarah kelam pada masa lalu. Salah satu tempat wisata yang memiliki sejarah kelam adalah sungai cantik di Hiroshima yang bernama Sungai Ota. Sungai ini mengalir melalui Hiroshima dan menjadikan kota ini semakin cantik. Banyak wisatawan yang berkunjung ke sini untuk bersantai. Permukaan airnya tenang dan bersih, membuat hati damai saat melihatnya. Tidak ada secuil sampah pun yang ditemukan di sungai ini, meski di kanan dan kiri berdiri gedung-gedung bertingkat. Bangku-bangku kayu yang ada di pinggiran memanjakan pengunjung untuk semakin lama tinggal dan menikmati sungai ini. Siapa sangka, masa lalu sungai ini sangat kelam. Saat Perang Dunia Kedua, kota Hiroshima menjadi sasaran bom atom yang menghancurkan seluruh kota. Ratusan ribu penduduk kota tewas, dan seluruh bangunan rata dengan tanah. Ada 6 sungai yang melintasi kota ini. Semua jasad korban yang tewas dibuang ke sungai tersebut, dan Sungai Ota lah yang paling banyak jumlah jasadnya. Pria, wanita, dewasa, dan anak-anak semuanya dibuang ke sungai. Jika dibandingkan dengan masa lalunya, sungai ini sepertinya sudah menghapus ingatannya tentang jasad-jasad yang menumpuk di sepanjang alirannya. Pemerintah kota Hiroshima tidak ingin berlama-lama menangisi masa kelam tersebut. Semuanya kembali bangkit dan berkembang. Di Sri Lanka ada sebuah laguna cantik yang memiliki sejarah kelam. Tempat ini pernah menjadi lokasi pembantaian massal karena perang saudara. Ribuan orang meninggal di laguna berpasir putih dengan laut biru ini. Peristiwa kelam itu terjadi pada tahun 2009. Tentara Sri Lanka menghadapi perlawanan pemberontak yang menamakan diri Macan Tamil. Warga setempat masih tidak bisa menghilangkan pemandangan yang mengerikan saat terjadi pembunuhan massal tersebut. Nanti Kadal berubah menjadi lautan darah karena dipenuhi jasad-jasad korban pembantaian. Setelah konflik bersenjata ini selesai, pemerintah Sri Lanka mencoba membangun tempat ini dengan memanfaatkan peristiwa kelam tersebut. Banyak pihak yang tidak setuju karena memanfaatkan peristiwa perang, namun ada juga yang mendukung karena pemerintah Kamboja pun melakukan hal yang sama. Sebuah resort pun dibangun dan diresmikan langsung oleh Presiden Mahinda Rajapaksa. Di dinding resort terpampang foto-foto peninggalan perang saudara tersebut. Pulau Saint John termasuk dalam teritorial negara Singapura. Jika ingin ke pulau ini, Anda tinggal menaiki feri dari Marina Short Pier di pulau utama Singapura. Tempatnya sangat indah dan cocok untuk rekreasi bersama keluarga. Pohon-pohon yang tumbuh di sana sangat rindang, membuat pengunjung betah dan tidak ingin tinggal hanya sehari. Selain itu, pemandangan alam dan kehidupan bawah laut yang indah juga menjadikan magnet pulau ini untuk menarik kembali wisatawan yang pernah datang sebelumnya. Selidik punya selidik, pulau indah ini memiliki sejarah yang cukup kelam. Wilayah yang luasnya 41 hektar ini awalnya merupakan tempat karantina orang-orang berpenyakit kusta dan penjara untuk tahanan politik. Banyak penderita penyakit kusta menghabiskan hidupnya di sini tanpa dikunjungi oleh sanak saudaranya. Ketika meninggal, barulah jenazahnya dibawa pulang keluarga untuk dimakamkan. Lokasi pembantaian lain yang menjadi tempat wisata hingga kini adalah Pantai Changi di Singapura. Pantai ini termasuk pantai tertua di Singapura dan hingga saat ini suasana pedesaan tahun 60 hingga 70-an tetap dipertahankan.
Hamparan pasir putih dipadu dengan debur ombak angin laut memang perpaduan yang indah untuk dinikmati. Pemandangan yang indah ini sangat kontras sekali dengan pemandangan setelah pembantaian ribuan etnis Cina terjadi di sini. Mereka disiksa dan dibunuh oleh bangsa Jepang ketika Perang Dunia Kedua terjadi. Para korban dituduh sebagai pemberontak anti-Jepang. Tempat indah ini juga dipercaya memiliki aura mistis. Tidak jarang para pengunjung mendengar suara tangisan dan jeritan di tempat ini. Para pengunjung juga mengaku pernah melihat penampakan sosok misterius hingga noda darah di pantai ini. Meskipun begitu, pantai ini tidak pernah sepi pengunjung. Mereka yang datang biasanya penasaran dengan aura mistis yang diceritakan oleh masyarakat. Menara London merupakan salah satu bangunan megah di Inggris yang berdiri di tepi Sungai Thames. Arsitekturnya yang klasik dan pemandangan Sungai Thames membuat menara ini menjadi salah satu tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Namun di balik bangunan yang indah dan megah, tersimpan sebuah sejarah kelam yang membuat bulu kuduk berdiri ketika mendengarnya. Cerita tentang penyiksaan di Menara London sudah dikenal sampai ke ujung dunia. Menara yang dibangun pada tahun 1078 ini awalnya berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan. Namun pada abad ke-16 dan 17, menara ini beralih fungsi sebagai penjara tahanan yang membuat aib pada kerajaan. Ada 12 orang yang dieksekusi di menara ini dan ada ratusan orang yang menunggu kematian di sini. Ratusan orang tersebut akhirnya dieksekusi di sebuah bukit tidak jauh dari menara itu. Banyak mendengar suara jeritan dan tangisan ketika mengunjungi menara. Sebagian menduga suara tersebut merupakan suara para tahanan yang menunggu kematiannya di sini sambil disiksa. Salah satu bangunan megah bersejarah yang pernah masuk dalam 7 keajaiban dunia adalah Colosseum di Roma, Italia. Bangunan ini merupakan bukti keagungan dari Kekaisaran Romawi yang menjadi salah satu bangsa terbesar di dunia. Dibangun dengan bentuk amphitheater oleh Vespasian, bangunan ini memang ditujukan untuk sebuah pertunjukan besar yang menampung banyak penonton. Sekali pertunjukan, Colosseum mampu menampung 50.000 penonton. Pertunjukan ini memang menjadi salah satu daya tarik Romawi kuno pada zaman kejayaannya. Pertarungan para gladiator yang perkasa menyerap banyak penonton dari seluruh penjuru bumi. Namun jika dibayangkan, ini adalah pertarungan hidup dan mati seseorang. Tidak ada yang boleh keluar sebelum membunuh lawannya sendiri. Bagian tengah Colosseum merupakan tempat di mana para gladiator menunggu pertarungan mereka. Bagian itu sempat hancur dan tidak direnovasi hingga kini. Para pengunjung yang melihat bagian tersebut bisa membayangkan sendiri bagaimana kengerian yang dirasakan gladiator sebelum mereka mempertunjukkan aksinya. Pulau Jeju, Korea Selatan menjadi salah satu destinasi wisata paling diminati para wisatawan di seluruh dunia. Alam yang indah menjadi daya tarik tersendiri untuk pulau seluas 1.845 km persegi ini. Siapa menyangka pulau yang indah ini juga menyimpan sejarah mengerikan di masa lalunya. Sekitar 67 tahun yang lalu, bencana kemanusiaan terjadi di sana. Puluhan ribu orang dibantai secara massal yang sering dikenal sebagai pemberontakan dan pembantaian massal Jeju. Pada 1948, Korea dikuasai oleh Jepang yang mengalami kekalahan dalam perang. Korea Utara dan Selatan terpecah menjadi 2 wilayah. Uni Soviet menguasai Korea Utara, sedangkan Korea bagian selatan dikuasai oleh Amerika Serikat. Kedua kekuatan besar ini memecahkan rakyat Korea hingga sekarang. Pulau Jeju menjadi salah satu lokasi yang menjadi tempat tahanan yang diduga pemberontak di Korea Selatan. Beberapa tahun setelah itu, ribuan tahanan di Jeju dieksekusi mati. Tidak hanya itu saja, tentara Korea Selatan juga menyerang desa-desa di Jeju dan mengeksekusi mati warga dan memperkosa wanita. 70% dari 230 desa di Jeju hangus dibakar. 14.373 orang tewas dibunuh. Banyak warga yang akhirnya meninggalkan desanya dan bersembunyi di gua atau lari ke pulau lain agar tidak dibantai.
Setelah pembantaian, pemerintah Korea Selatan berusaha menutup akses informasi mengenai tragedi Jeju dan membersihkan sebuah gua yang sempat menjadi tempat pembantaian. Barulah pada 1990, pemerintah Korea Selatan mengakui dan meminta maaf atas penindasan dan pembantaian tersebut. Itulah beberapa kisah tempat wisata yang memiliki sejarah kelam di berbagai tempat di dunia. Penasaran untuk mengunjunginya? Siapkan waktu dan tabungan Anda.